Mereka pikir aku akan mengalah lagi saat menetapkan tanggal pernikahan yang sama demi kakakku si, anak emas. Namun, suamiku menyiapkan panggung termegah untuk membungkam kesombongan mereka selamanya tanpa kata-kata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan, atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Hujan deras mengguyur kota Jakarta sore itu, menciptakan genangan-genangan air berwarna keruh di jalanan aspal yang berlubang. Suara gemuruh petir sesekali terdengar bersahutan dengan klakson kendaraan yang terjebak kemacetan panjang di kawasan Jakarta Selatan. Di dalam sebuah restoran masakan Sunda yang cukup terkenal namun bising, suasana hangat yang seharusnya tercipta dari uap nasi liwet dan aroma sambal terasi justru terasa dingin dan mencekam bagi Indira. Indira duduk di ujung meja kayu panjang, mengamati tetesan air hujan yang merambat turun di kaca jendela yang berembun. Di hadapannya, duduk kedua orang tuanya, bapak dan ibu, yang sedang sibuk memilah-milah menu. Sementara di sisi lain meja, kakaknya, Clarissa, sibuk mengatur pencahayaan dari lampu cincin portabel yang ia bawa, berusaha mendapatkan sudut terbaik untuk konten media sosialnya, mengabaikan pelayan yang sudah berdiri menunggu pesanan dengan sabar. Di samping Clarissa, duduk Raka, kekasih kakaknya yang mengenakan kemeja kerja rapi dengan kartu tanda pengenal perusahaan tergantung di lehernya, seolah-olah ingin menunjukkan kepada seluruh dunia di mana ia bekerja. Clarissa, sudah dulu main ponselnya. Pesan dulu makanannya, kasihan baknya menunggu. Tegur ibu, namun nadanya terdengar lembut, jauh berbeda jika ibu menegur Indira. Clarissa mendengus pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Sebentar, Bu. Ini pencahayaannya lagi bagus banget pantulan dari lampu jalan. Lagian aku harus update status. Biar pengikutku tahu kita lagi makan malam keluarga. Raka, geser dikit dong. Kamu menutupi cahaya, perintah Clarissa dengan nada manja yang dibuat-buat. Raka, pria yang terlihat ambisius namun selalu tampak gugup di hadapan Clarissa, segera menggeser duduknya. Iya, sayang. Maaf ya, ucapnya pelan. Indira hanya menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Clarissa selalu menjadi pusat dunia di keluarga ini. Apapun yang dilakukan Clarissa adalah prestasi, sementara apapun yang dilakukan Indira hanyalah kewajiban. Malam ini, Indira mengumpulkan segenap keberaniannya. Ia ingin menyampaikan kabar bahagia, kabar yang sudah ia dan Dimas, pasangannya, diskusikan matang-matang selama 6 bulan terakhir. Setelah pesanan makanan datang dan suara denting sendok garpu mulai terdengar, Indira meletakkan sendoknya. Ia memandang wajah bapak dan ibu bergantian. Bapak, ibu, panggil Indira pelan namun tegas. Bapak yang sedang menikmati ikan gurame goreng menoleh sekilas. Ada apa, Indira? Makan dulu, nanti keburu dingin. Ada yang ingin Indira sampaikan. Ini penting, lanjut Indira, tidak ingin kehilangan momentum. Ibu menghentikan kunyahannya, lalu menatap Indira dengan tatapan menyelidik. Soal apa? Pekerjaan kamu? Atau soal Dimas itu? Soal kami berdua, jawab Indira. Ia meremas tangannya sendiri di bawah meja untuk menyalurkan rasa gugup. Kami sudah memutuskan tanggal pernikahan. Kami berencana menikah tanggal 10 Oktober tahun ini. Gedung dan catering sudah kami survei. Tinggal pembayaran uang muka saja. Hening sejenak di meja makan itu. Suara hujan di luar seolah menjadi satu-satunya suara yang mengisi kekosongan. Indira menunggu reaksi bahagia, atau setidaknya senyuman lega dari orang tuanya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Clarissa tiba-tiba menjatuhkan sendoknya ke piring, menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Wajahnya yang semula sibuk menatap layar ponsel, kini menatap tajam ke arah Indira. Matanya membelalak, seolah Indira baru saja melakukan kejahatan besar. Apa? 10 Oktober? Pekik Clarissa dengan suara tinggi yang membuat beberapa pengunjung meja sebelah menoleh. Iya, Kak. Kenapa? Tanya Indira bingung. Clarissa menoleh cepat ke arah ibu, wajahnya berubah menjadi ekspresi memelas yang sangat ia kuasai. Bu, dengar itu? Indira mau nikah tanggal 10 Oktober. Itu kan tanggal cantik. Itu tanggal 10 bulan 10. Ya terus kenapa kalau tanggal cantik?
tanya Indira, mulai merasa tidak enak hati. Aku dan Raka juga mau menikah di tanggal itu, seru Clarissa tiba-tiba. Indira ternganga. Apa? Kak, minggu lalu aku tanya kapan kakak mau menikah. Kakak bilang masih tahun depan karena belum siap mental. Kenapa tiba-tiba jadi tanggal 10 Oktober? Clarissa tidak menjawab pertanyaan Indira, melainkan menatap Raka sambil menyikut lengan pria itu. Iya kan, Yang? Kita mau nikah tanggal segitu kan? Kemarin kan kita habis dari tempat orang pintar. Kata dukun Feng Shui langganan teman arisan aku, tanggal 10 Oktober itu tanggal paling hoki buat kita. Kalau lewat tanggal itu, rezeki Raka bakal seret. Raka tampak terkejut, nasi di mulutnya hampir tersedak. Ia menatap Clarissa dengan bingung, jelas sekali ia tidak tahu menahu soal rencana ini. Oh, iya. Iya, Bu, Pak. Kata orang pintarnya begitu. Harus tanggal 10 Oktober. Indira menatap Raka dan Clarissa dengan tatapan tidak percaya. Ia tahu kakaknya berbohong. Clarissa hanya tidak mau kalah. Clarissa tidak bisa membiarkan Indira memiliki sesuatu yang istimewa, bahkan untuk hari pernikahannya sendiri. Tapi aku sudah booking tanggal itu duluan di catatan vendor. Kak, Dimas juga sudah ambil cuti. Sanggah Indira, mencoba mempertahankan haknya. Kan baru booking di catatan, belum bayarkan? Potong ibu dengan cepat. Wajah ibu yang tadi datar kini berubah menjadi ekspresi tidak suka pada Indira. Indira, kamu ini bagaimana sih? Kakak kamu kan sudah bilang, itu tanggal hoki buat karir suaminya nanti. Raka itu kerjanya di perusahaan besar, di Wirawan Group. Karirnya penting buat masa depan dia dan kakakmu. Tapi Bu, Dimas juga. Dimas itu kan cuma karyawan swasta biasa. Indira, potong bapak dengan nada meremehkan. Bapak membersihkan tangannya dengan tisu, lalu menatap Indira dengan pandangan menuntut. Raka ini calon manajer. Keluarganya juga lebih terpandang. Kalau mereka bilang tanggal itu bagus untuk hoki mereka, ya kita harus dukung. Masa depan kakakmu lebih butuh keberuntungan itu daripada kamu dan Dimas yang hidupnya ya begitu-begitu saja. Dada Indira terasa sesak. Bukan karena asap rokok dari meja sebelah, tapi karena rasa ketidakadilan yang menghantamnya bertubi-tubi. Selama ini ia diam. Saat Clarissa meminta kamar yang lebih besar, Indira mengalah tidur di kamar sempit dekat gudang. Saat Clarissa minta dibelikan mobil baru untuk mobilitas influencer, Indira yang harus merelakan tabungannya dipinjam dan tak pernah dikembalikan. Tapi Pak, ini pernikahan. Sekali seumur hidup. Masa Indira harus ganti tanggal cuma karena Kak Clarissa mendadak ingin tanggal yang sama? Suara Indira mulai bergetar, namun ia menahan air matanya sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis di sini. Kamu jangan egois dong, Ra. Clarissa berseru, kini sambil memegang tangan ibu seolah mencari perlindungan. Aku ini kakak kamu. Harusnya kamu senang kalau kakaknya dapat tanggal bagus. Lagian, followers aku sudah banyak yang tanya kapan aku nikah. Kalau aku nikah di tanggal cantik, engagement Instagram aku bakal naik drastis. Itu bisa datangkan banyak endorse buat biaya hidup kita nanti. Kamu mikir ke situ nggak? Indira mengepalkan tangannya di atas paha. Logika macam apa itu? Mengorbankan kebahagiaan adiknya demi konten media sosial? Indira, suara ibu melembut, tapi isinya tetap racun yang mematikan semangat. Mengalahlah. Seperti biasa. Kamu kan anak yang penurut, anak yang cerdas. Kamu pasti mengerti kalau kakakmu ini perasaannya halus. Gampang sedih. Kalau tanggalnya diambil kamu, nanti kakakmu stres. Lagian, Raka kan sudah bilang, ini demi karirnya di Wirawan Group. Kita sebagai keluarga harus dukung yang punya potensi paling besar untuk mengangkat derajat keluarga. Kata-kata, mengangkat derajat keluarga, itu seperti tamparan keras di wajah Indira. Jadi selama ini, prestasi akademiknya, beasiswanya, karirnya yang stabil, tidak dianggap mengangkat derajat keluarga hanya karena ia tidak pamer di media sosial? Hanya karena calon suaminya, Dimas, adalah pria sederhana yang tidak suka memamerkan jabatannya? Jadi maksud ibu, pernikahan Indira tidak penting? Tanya Indira lirih. Bukan tidak penting, jawab bapak sambil menyeruput teh hangatnya. Tapi prioritas. Pernikahan Clarissa dan Raka akan dihadiri banyak orang penting dari kantor Raka.
Kita tidak boleh main-main. Kalau kamu nikah di tanggal yang sama, nanti tamu kita terpecah. Saudara-saudara pasti bingung mau datang kemana. Lebih baik kamu undur saja, bulan depannya kan bisa. Atau tahun depan sekalian, biar kamu bisa nabung lagi. Bener tuh, sambar Clarissa dengan senyum kemenangan yang menyebalkan. Lagian konsep nikahan aku tuh glamour, mewah. Kalau kamu nikah di hari yang sama dengan konsep sederhana kamu, nanti jomplang. Kasihan kamu juga, nanti dibanding-bandingin sama tamu. Hujan di luar semakin deras, seolah mewakili badai yang berkecamuk di dalam hati Indira. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya. Wajah orang tua yang seharusnya melindunginya, dan wajah kakak yang seharusnya menyayanginya. Tidak ada sedikitpun rasa bersalah di mata mereka. Bagi mereka, meminta Indira berkorban adalah hal yang wajar, serealistis matahari terbit dari timur. Indira melihat ke arah Raka. Pria itu menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya, tidak berani menatap mata Indira. Pria penakut yang berlindung di balik ketiak calon istrinya yang dominan. Sudah diputuskan ya, kata bapak menutup pembicaraan sepihak itu. Clarissa dan Raka akan menikah tanggal 10 Oktober di Hotel Grand Mulia. Kamu, Indira, cari tanggal lain. Dan jangan cemberut begitu, tidak pantas dilihat orang. Bersyukur kakakmu mau menikah, doakan biar lancar. Indira tidak menjawab. Makanan di piringnya masih utuh, tapi nafsu makannya sudah lenyap tak berbekas. Ia menyadari satu hal malam itu, berdebat dengan mereka tidak akan pernah ada gunanya. Mereka tidak mendengar dengan hati, mereka hanya mendengar dengan ego. Jika Indira ingin memenangkan pertarungan ini, ia tidak bisa menggunakan cara konfrontasi langsung. Ia butuh strategi. Dan yang lebih penting, ia butuh dukungan dari satu-satunya orang yang benar-benar menghargainya, Dimas. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk restoran Sunda dan suara hujan yang memekakan telinga, Indira membuat keputusan dalam diam. Ia tidak akan membatalkan tanggal itu. Ia tidak akan mundur satu langkah pun. Suasana ruang tamu di rumah orang tua Indira terasa pengap dan menyesakan, meskipun kipas angin di langit-langit berputar kencang, berusaha mengusir hawa panas Jakarta yang masih tertinggal meski hujan sudah reda. Aroma obat nyamuk bakar bercampur dengan bau masakan sisa semalam menguar di udara. Televisi tabung lama di sudut ruangan menyala dengan volume keras, menayangkan berita selebriti yang sedang bertengkar berebut harta gonogini. Suaranya bersahutan dengan omelan ibu yang sedang melipat pakaian di sofa. Sudah 3 hari berlalu sejak makan malam di restoran Sunda itu, dan tekanan agar Indira membatalkan tanggal pernikahannya semakin gencar. Setiap hari, setiap jam, topik pembicaraan di rumah ini selalu berputar pada betapa pentingnya pernikahan Clarissa, dan betapa egoisnya Indira jika tetap bersikeras. Indira duduk di kursi kayu tunggal di pojok ruangan, memangku laptopnya, berpura-pura bekerja. Padahal, ia sedang membaca pesan singkat dari Dimas yang menanyakan kabarnya. Indira, kamu dengar ibu tidak sih? Suara ibu meninggi, memecah konsentrasi Indira. Ibu melempar sehelai baju yang baru dilipatnya ke tumpukan di meja. Ibu sudah telepon Tante Sari, katanya gedung KUA di kecamatan sebelah masih kosong buat bulan November. Kamu ambil itu saja. Murah, hemat, tidak perlu sewa gedung mahal-mahal. Uangnya kan bisa buat bantu tambahan catering kakakmu. Indira mengangkat kepalanya, menatap ibu dengan pandangan lelah. Bu, Indira dan Dimas mau resepsi. Kami punya tabungan sendiri. Kami tidak minta uang bapak dan ibu sepeser pun. Ya justru itu. Sergah bapak yang baru keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di pundak. Kalau kamu punya uang lebih, bantu kakakmu. Raka itu memang gajinya besar, tapi kebutuhan mereka banyak. Mereka mau sewa ballroom di Hotel Bintang 5 di Sudirman. Itu butuh biaya besar, Indira. Sebagai adik, kamu harusnya sadar diri. Jangan malah bikin pesta tandingan di tanggal yang sama. Malu sama tetangga kalau anak Pak RT nikahnya bentrok. Kenapa harus malu? Pak, kan anaknya dua-duanya menikah, sahut Indira pelan. Karena tamu Raka itu orang-orang hebat. Bapak membentak. Wajahnya memerah. Direktur, manajer, pejabat perusahaan. Kalau mereka tahu adik iparnya Raka nikahan di hari yang sama tapi cuma kelas teri, nanti Raka yang malu. Clarissa juga malu. Kamu mau bikin malu keluarga?
Clarissa keluar dari kamarnya sambil menenteng beberapa tas belanjaan bermerek, hasil belanja online yang baru saja tiba. Ia berjalan melewati Indira tanpa menoleh, langsung menuju ke arah ibu. "Bu, lihat deh, kain kebaya yang ini warnanya kurang cetar di kamera. Aku mau beli yang baru lagi ya. Minta uang tambahan dong sama bapak. Uang bulananku sudah habis buat DP mua." "Iya, nanti bapak usahakan," jawab bapak lembut pada Clarissa. Lalu tatapannya kembali tajam pada Indira. "Tuh, lihat kakakmu. Dia butuh banyak persiapan. Kamu jangan nambah beban pikiran orang tua. Pokoknya bapak tidak mau tahu, kamu harus mengalah. Titik." Indira menatap pemandangan di depannya dengan perasaan yang aneh. Rasa sakit hati yang biasanya menyengat kini perlahan memudar, digantikan oleh rasa kebas yang dingin. Ia melihat Clarissa yang tersenyum manja, ibu yang selalu membenarkan, dan bapak yang pilih kasih. Selama 25 tahun hidupnya, Indira selalu berusaha menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi, anak yang tidak menyusahkan. Ia berharap dengan menjadi sempurna, ia akan mendapatkan sedikit saja perhatian dan validasi yang Clarissa dapatkan dengan mudah hanya dengan merengek. Tapi hari ini, di ruang tamu yang pengap ini, Indira sadar bahwa harapan itu sia-sia. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, di mata mereka, ia hanyalah peran pendukung untuk tokoh utama bernama Clarissa. Indira menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri, merapikan roknya, lalu menatap lurus ke dalam mata ibu dan bapak. Tatapannya tenang, tidak ada lagi kilatan amarah atau genangan air mata. Hening sejenak. Suara TV seolah meredup di telinga Indira. "Aku mengerti," ucap Indira lirih. Dua kata itu keluar begitu saja, meluncur mulus dari bibirnya. Wajah ibu langsung cerah. Senyum lega merekah di bibirnya. "Nah, begitu dong. Itu baru anak ibu. Anak yang berbakti. Jadi kamu mau undur ke bulan November kan? Atau mau nikah sederhana saja di KUA hari lain?" Clarissa menoleh, tersenyum sinis. "Bagus deh kalau sadar diri. Lagian gak level juga kalau pesta kita barengan." Bapak mengangguk-angguk puas. "Syukurlah kalau kamu sudah waras. Nanti bapak bilang ke Raka kalau masalahnya sudah beres. Jadi mereka bisa fokus urus undangan." Orang tua Indira dan kakaknya mengira frasa, "Aku mengerti," adalah tanda penyerahan diri. Mereka mengira Indira setuju untuk mundur, mengalah, dan menjadi kerdil demi kebesaran semu kakaknya. Mereka tidak tahu bahwa bagi Indira, "Aku mengerti," memiliki makna yang jauh berbeda. "Aku mengerti bahwa aku tidak bisa lagi mengharapkan keadilan di rumah ini. Aku mengerti bahwa kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri. Aku mengerti bahwa aku sudah selesai dengan semua drama ini. Aku masuk kamar dulu," kata Indira datar, lalu berbalik badan meninggalkan ruang tamu tanpa menunggu jawaban. Ia berjalan tenang, namun setiap langkahnya terasa semakin ringan, seolah beban bertonton yang selama ini ia pikul di pundaknya berjatuhan satu persatu. Sesampainya di kamar, Indira mengunci pintu. Kamarnya kecil, hanya cukup untuk satu tempat tidur dan lemari, tapi ini adalah satu-satunya tempat ia bisa menjadi diri sendiri. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor panggilan cepat nomor 1. "Halo, sayang." Suara bariton Dimas terdengar di seberang sana, tenang dan menenangkan seperti biasanya. "Bagaimana diskusinya?" Indira duduk di tepi kasur, memandang keluar jendela kamar yang menghadap ke tembok tetangga. "Dimas, mereka tetap memaksa. Mereka bilang Raka dan Clarissa akan menikah di tanggal 10 Oktober di Hotel Grand Mulia. Mereka minta aku mengalah karena Raka perlu menjaga gengsi di depan bos-bosnya dari Wirawan Group." Hening sejenak di ujung telepon. Indira bisa mendengar suara kertas di balik. Dimas tidak marah, tidak pernah meledak-ledak. Pria itu selalu tenang seperti air yang dalam. "Jadi, apa keputusan kamu, Indira?" tanya Dimas. "Kamu mau kita mundur?" "Tidak," jawab Indira tegas. "Aku sudah bilang ke mereka, aku mengerti, tapi aku tidak bilang aku akan mundur. Aku capek, Dimas. Aku capek selalu jadi yang kedua. Aku ingin hari itu jadi hari kita, tanpa bayang-bayang mereka." "Bagus." Suara Dimas terdengar lebih berat, ada nada keseriusan yang jarang ia tunjukkan. "Kalau begitu,
Kita tidak akan mundur 1 inci pun. Kamu bilang mereka mau pakai Hotel Grand Mulia? Iya, katanya mau pakai ballroom yang biasa, ballroom B kalau tidak salah, yang kapasitasnya sedang. Jelas Indira. Oke, jawab Dimas singkat. Kebetulan sekali. Aku kenal baik dengan pemilik hotelnya. Indira, dengarkan aku. Kita tidak akan bikin acara kecil-kecilan. Kita akan buat pesta yang pantas untuk kamu. Istriku tidak boleh dipandang sebelah mata oleh siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Maksud kamu? Indira bingung. Selama ini ia mengenal Dimas sebagai pria sederhana yang bekerja di perusahaan swasta, yang kemana-mana naik mobil biasa dan makan di warung tenda bersamanya. Kita sewa grand ballroomnya. Ballroom A yang kapasitasnya 5.000 orang, kata Dimas santai, seolah sedang memesan martabak. Dan satu lagi, jangan khawatir soal tamu. Mereka bilang Raka ingin mengundang bos-bos Wirawan Group. Iya, itu alasan utamanya. Katanya biar Raka bisa cari muka. Terdengar kekahan kecil dari Dimas, tawa yang terdengar dingin namun penuh percaya diri. Lucu sekali. Indira, kamu tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Kita ambil semua tamunya. Kita pastikan, di tanggal 10 Oktober nanti, orang tua kamu dan kakak kamu akan belajar apa arti kata malu yang sebenarnya. Indira tertegun. Ia tidak sepenuhnya paham apa yang direncanakan Dimas, atau bagaimana Dimas bisa menyewa grand ballroom yang harganya miliaran itu. Tapi mendengar nada bicara Dimas yang penuh kepastian, Indira merasa aman. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki seseorang yang berdiri di depannya, melindunginya, bukan menyuruhnya mengalah. Terima kasih, Dimas, bisik Indira, air mata haru menetes di pipinya. Simpan terima kasihnya nanti saat kita berdansa di pelaminan, sayang. Sekarang, istirahatlah. Biarkan aku yang bekerja. Sambungan telepon terputus. Indira menatap layar ponselnya yang gelap, lalu tersenyum tipis. Di luar kamar, suara tawa Clarissa dan pujian berlebihan ibu terdengar menyakitkan telinga. Tapi kali ini, Indira tidak peduli. Biarkan mereka tertawa sekarang. Karena Indira tahu, ini adalah tawa terakhir mereka sebelum badai yang sesungguhnya datang. Kawasan Sudirman Central Business District, atau yang lebih dikenal dengan SCBD, tampak berdiri angkuh di tengah kepungan polusi udara Jakarta yang berwarna abu-abu pekat siang itu. Gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca memantulkan cahaya matahari yang terik namun suram, menyembunyikan ribuan ambisi dan intrik yang terjadi di dalamnya. Di salah satu gedung tertinggi, Menara Wirawan, kehidupan berjalan dengan tempo yang berbeda. Di lantai-lantai bawah, ribuan karyawan berlari mengejar tenggat waktu, berdesakan di lift, dan berebut makan siang di kantin atau pedagang kaki lima di belakang gedung. Namun, semakin tinggi lantai yang dituju, suasana semakin hening, dingin, dan eksklusif. Di lantai 40, lantai paling bergengsi yang hanya bisa diakses menggunakan kartu akses khusus dan lift pribadi. Seorang pria berdiri menghadap jendela kaca raksasa yang menampilkan panorama bundaran Senayan hingga pelabuhan di ujung utara yang samar terlihat. Pria itu mengenakan setelan jas buatan penjahit Italia yang pas di tubuhnya. Sangat berbeda dengan kemeja flanel lengan panjang yang biasa ia kenakan saat menjemput kekasihnya di gang sempit rumah calon mertuanya. Pria itu adalah Dimas Wirawan. Selama 3 tahun terakhir, Dimas memilih hidup dalam bayang-bayang. Ia memperkenalkan dirinya kepada Indira dan keluarganya hanya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor kecil. Ia melakukan itu bukan untuk menipu, melainkan untuk mencari ketulusan. Di dunia di mana nama belakang ayahnya, Wirawan, bisa membuka semua pintu dan membeli semua kepalsuan, Dimas merindukan seseorang yang mencintainya karena ia adalah Dimas, bukan karena ia adalah pewaris tunggal Wirawan Group, konglomerasi raksasa yang membawahi properti, pertambangan, hingga jaringan hotel mewah di seluruh Indonesia. Dan ia menemukan ketulusan itu pada Indira. Wanita cerdas yang mau diajak makan pecel lele di pinggir jalan tanpa mengeluh kepanasan, wanita yang menabung bersamanya untuk membeli rumah subsidi, wanita yang selalu dibungkam oleh keluarganya sendiri. Pintu ruangan diketuk pelan. Seorang wanita paruh baya dengan penampilan sangat rapi dan berkacamata masuk sambil membawa tablet. Itu adalah Bu Ratna, sekretaris pribadi ayahnya yang kini diperbantukan untuk mengurus keperluan Dimas menjelang transisi kepemimpinan perusahaan. Selamat siang,
Pak Dimas, sapa Bu Ratna sopan. Ayah Bapak, Pak Wirawan, sudah menyetujui draft yang Bapak ajukan pagi tadi. Beliau bilang, lakukan apa saja untuk menantu kesayangan saya. Dimas berbalik, senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang jarang ia perlihatkan di depan keluarga Indira, karena ia selalu dituntut untuk diam dan mendengarkan celotehan Raka yang sok tahu. Terima kasih, Bu Ratna. Bagaimana dengan daftar tamu? Sudah kami kurasi, Pak, jawab Bu Ratna sambil menggeser layar tabletnya. Sesuai instruksi Bapak, kami menargetkan jajaran direksi, manajer senior, kepala divisi, hingga mitra bisnis VIP yang selama ini bekerja sama dengan Wirawan Group. Total ada sekitar 2.000 undangan VVIP. Sisanya adalah relasi keluarga besar Bapak dan kolega bisnis internasional. Dimas mengangguk pelan, lalu berjalan menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni solid. Ia mengambil sebuah undangan fisik yang tergeletak di sana. Undangan berwarna emas norak dengan foto prewedding Clarissa dan Raka yang berpose ala drama Korea. Undangan yang diberikan Raka padanya minggu lalu dengan nada meremehkan, "Datang ya, Dim. Kalau nggak punya jas bagus, bilang aja, nanti aku pinjamkan bekas seragam kantor." Dimas melempar undangan itu ke tempat sampah di bawah mejanya. Bu Ratna, eksekusi rencana B. Saya tidak mau menyebar undangan fisik untuk kalangan internal kantor. Terlalu lambat dan berisiko terselip. Gunakan sistem internal memo dan invitation dari alamat email langsung Chairman Office, perintah Dimas dengan suara tenang namun penuh otoritas. Bu Ratna sedikit terkejut, namun profesionalitasnya membuatnya segera mencatat. Baik, Pak. Tapi, jika dikirim langsung dari Chairman Office dengan subjek, wajib hadir, ini akan dianggap sebagai instruksi dinas, bukan sekadar undangan pernikahan biasa. Seluruh jajaran manajemen akan membatalkan semua agenda mereka demi hadir di acara ini. Itu tujuannya, jawab Dimas dingin. Tatapannya kembali mengarah ke jendela, membayangkan wajah sombong Raka dan wajah meremehkan orang tua Indira. Calon kakak ipar saya, Raka, bekerja di divisi pemasaran di lantai 15, bukan? Benar, Pak. Raka Adhitama, staf senior pemasaran. Atasan langsungnya adalah Pak Handoko. Pastikan Pak Handoko dan seluruh tim 1 divisinya mendapat undangan saya. Dan pastikan di dalam undangan elektronik itu tertulis jelas. Resepsi pernikahan Dimas Wirawan, Indira. Lokasi, Grand Ballroom A, Hotel Grand Mulia. Waktu, 10 Oktober, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak. Saya akan kirimkan blast email dalam 10 menit. Sementara itu, 15 lantai di bawah ruangan Dimas, suasana di divisi pemasaran Wirawan Group sedang ramai. Raka Adhitama sedang berdiri di tengah kubikelnya, memegang tumpukan undangan fisik miliknya. Ia merasa seperti raja kecil hari itu. Ia baru saja membagikan undangan pernikahannya kepada rekan-rekan satu timnya, bahkan ia memberanikan diri meletakkan satu undangan di meja Pak Handoko, manajer divisinya yang terkenal galak. Wah, Raka, nikah di Hotel Grand Mulia? Mewah banget, bro. Seru Tony, rekan kerja Raka, sambil membolak-balik undangan tebal itu. Raka membusungkan dadanya, merapikan dasinya yang sedikit miring. Yo, Ton. Sekali seumur hidup, harus totalitas dong. Lagian calon istri gue, Clarissa, kan influencer. Tamunya banyak orang penting, jadi nggak mungkinlah gue kasih tempat yang biasa-biasa aja. Malu sama followers dia. Tapi mahal banget itu sewanya, Kah? Gaji kita emang cukup? Tanya Sinta, rekan kerjanya yang lain, dengan nada sedikit sangsi. Ah, bisa diaturlah. Ada tabungan, ada bantuan dikit dari sana-sini, jawab Raka mengelak, tidak mau mengakui bahwa sebagian besar biaya itu berasal dari desakan Clarissa kepada orang tuanya untuk berutang, dan sebagian lagi dari pinjaman online yang ia ambil diam-diam atas nama dana talangan. Yang penting gengsi terjaga. Tiba-tiba, suara notifikasi email berbunyi hampir serentak dari puluhan komputer di ruangan itu. Ting, ting, ting. Bunyi itu bersahutan, menciptakan keheningan mendadak di tengah obrolan santai mereka. Ada email dari pusat, gumam Tony, matanya terpaku ke layar monitor. Gila, dari Office of the Chairman? Langsung dari Pak Wirawan?
Jantung Raka berdegup kencang. Ia tersenyum lebar dalam hati. Pasti ini ucapan selamat untukku, pikirnya dengan percaya diri yang melampaui batas kewarasan. Mungkin Pak Handoko sudah lapor ke atasan kalau aku mau menikah, dan Pak Wirawan mau kasih bonus atau ucapan selamat. Raka merasa dirinya adalah karyawan berprestasi, meskipun nyatanya kinerjanya hanya rata-rata. Buka, buka. Ada pengumuman apa? Seru Raka antusias, buru-buru kembali ke mejanya dan menggerakkan tetikusnya. Namun, saat ia membuka email tersebut, senyum di wajahnya perlahan membeku, lalu luntur, digantikan oleh kerutan bingung di dahinya. Subjek email itu tertulis dengan huruf kapital tebal berwarna merah. Undangan pernikahan putra tunggal pemilik Wirawan Group, wajib hadir bagi seluruh staf level manajer ke atas staf terpilih. Raka membaca isinya dengan mulut sedikit terbuka. Kepada seluruh keluarga besar Wirawan Group, dengan penuh sukacita, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri resepsi pernikahan putra kami, Dimas Wirawan Indira hari tanggal, Minggu, 10 Oktober tempat, Grand Ballroom A, Hotel Grand Mulia Keterangan. Bagi seluruh jajaran direksi, General Manager, dan Manajer, kehadiran bersifat mandatori, wajib, sebagai bentuk penghormatan. Bagi staf yang namanya terlampir di bawah ini, diharapkan kehadirannya. Raka menggulir layar ke bawah dengan tangan gemetar. Di sana, di lampiran daftar tamu staf terpilih, ada namanya. Raka Adhitama, Divisi Pemasaran. Dimas? Gumam Tony dengan nada bingung yang mewakili perasaan semua orang di ruangan itu. Dimas Wirawan? Anak Pak Bos namanya Dimas? Dan calon istrinya namanya Indira? Tony menoleh ke arah Raka. Ka, calon ipar lo, adiknya Clarissa itu namanya Indira, kan? Dan calon suaminya namanya Dimas, kan? Raka terdiam. Otaknya berusaha memproses informasi yang tidak masuk akal ini. Dimas? Dimas yang pendiam itu? Dimas yang kalau datang ke rumah mertua cuma bawa martabak manis seharga 20.000? Dimas yang motornya motor bebek keluaran 5 tahun lalu? Tidak mungkin dia anak pemilik gedung tempat Raka bekerja. Pasti ini Dimas yang lain. Nama Dimas di Indonesia kan ada jutaan. Ah, kebetulan aja kali namanya sama. Sanggah Raka dengan tawa yang dipaksakan, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Indira adik ipar gue itu emang mau nikah sama si Dimas. Tapi Dimas itu cuma staf admin biasa, kerjanya di ruko daerah Jakarta Barat. Nggak mungkinlah dia anak Pak Wirawan. Kalau dia anak Pak Wirawan, ngapain dia mau sama Indira yang ya, biasa aja gitu. Tapi tanggalnya sama, Kak. 10 Oktober. Tempatnya juga sama, Hotel Grand Mulia. Cuma beda ballroom. Lo di ballroom B, ini di Grand Ballroom A, kata Sinta, menunjuk layar komputernya. Ini kebetulan yang aneh banget. Pintu ruangan manajer terbuka. Pak Handoko keluar dengan wajah tegang namun bersemangat. Ia merapikan jasnya. Perhatian semuanya. Kalian sudah baca email dari Pak Bos Besar? Ini acara super penting. Pak Wirawan jarang sekali bikin acara pribadi. Kalau beliau sampai kirim undangan mandatory, berarti ini hajat besar. Semua manajer wajib datang. Tony, Sinta, kalian ikut saya sebagai perwakilan tim. Pak Handoko lalu menatap Raka. Raka, kamu juga diundang tuh. Wah, hebat kamu, bisa masuk daftar tamu undangan Pak Bos. Padahal level kamu masih staf senior. Raka tersenyum kecut. Pak, tapi hari itu saya juga menikah. Di hotel yang sama. Di ballroom sebelah. Pak Handoko terdiam sejenak, lalu tertawa pendek. Waduh, masa? Wah, itu masalah besar buat kamu, Kak. Soalnya di email susulan barusan, HRD bilang absensi kehadiran di acara Pak Dimas akan dihitung sebagai KPI loyalitas tahunan. Bos-bos besar dari cabang Singapura dan Jepang juga bakal datang. Kamu yakin mau melewatkan kesempatan networking sama mereka cuma demi acaramu sendiri? Kalimat Pak Handoko itu terdengar kejam, tapi itulah realitas dunia korporat yang Raka puja-puja selama ini. Tapi Pak, saya pengantinnya. Raka memelas. Ya sudah, atur sajalah. Tapi saya dan anak-anak lain jelas bakal ke Grand Ballroom A dulu. Mungkin mampir ke tempatmu belakangan kalau sempat, kata Pak Handoko enteng, lalu kembali masuk ruangannya. Raka terduduk lemas di kursinya.
Kakinya terasa tidak menapak tanah. Ia menatap undangan fisiknya yang tergeletak di meja. Undangan yang tadi ia banggakan, kini terlihat seperti sampah kertas yang tidak berharga. Ia membayangkan wajah Clarissa. Bagaimana ia harus menjelaskan ini? Bahwa bos-bos yang ia janjikan akan datang untuk menaikkan gengsi pernikahan mereka, kemungkinan besar akan lebih memilih hadir di pernikahan Dimas Wirawan yang misterius itu. Raka mengambil ponselnya, hendak menelepon Clarissa, tapi ia urungkan. Tidak, batinnya menyangkal. Ini pasti salah paham. Atau mungkin Dimas Wirawan ini orang lain. Aku nggak boleh panik. Aku harus tetap fokus. Lagian, siapa yang peduli sama si Indira? Tamu-tamu Clarissa kan selebgram dan teman-teman sosialita. Mereka lebih penting daripada bos-bos tua membosankan ini. Dengan pemikiran naif itu, Raka mencoba menenangkan dirinya sendiri, tidak menyadari bahwa di lantai 40. Dimas sedang menatap langit Jakarta yang mendung dengan tatapan seekor elang yang siap menyambar mangsanya. Undangan jalur langit sudah disebar, dan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa membatalkannya. Jakarta pada pukul 4 pagi di hari Minggu itu terasa syahdu sekaligus melankolis. Gerimis halus turun membasahi aspal ibu kota, menciptakan aroma petricor yang bercampur dengan bau samar knalpot sisa semalam. Lampu-lampu jalan berwarna kuning temaram memantul di genangan air, sementara lalu lintas di kawasan Jalan Protokol Sudirman Tamrin masih lengang. Hanya ada beberapa taksi yang melaju pelan, dan petugas kebersihan kota yang mulai menyapu trotoar dengan jas hujan plastik berwarna oranye. Di lobi Hotel Grand Mulia, salah satu hotel bintang 5 paling ikonik di pusat Jakarta, kesibukan sudah mulai terasa. Namun, ada pemandangan yang kontras dan sedikit membingungkan bagi siapa saja yang baru tiba. Di depan pintu masuk utama yang megah dengan pilar-pilar marmer setinggi 10 meter, berdiri 2 papan pengumuman acara. Papan pertama, yang terletak tepat di tengah akses menuju Grand Ballroom A, terbuat dari akrilik hitam dengan tulisan emas yang diukir elegan, dihiasi rangkaian bunga mawar putih impor dan lili Casablanca yang segar dan wangi. Tulisannya sederhana namun memancarkan aura kekuasaan, The Wedding of Dimas Wirawan Indira Wirawan Group Family. Papan kedua, yang terletak agak menyamping mengarah ke koridor sayap kiri menuju Ballroom B, adalah papan standar hotel yang dihiasi bunga artifisial berwarna merah muda mencolok, sesuai permintaan Clarissa yang ingin tema Princess. Tulisannya dicetak di atas kertas karton tebal yang dimasukkan ke dalam bingkai, Pernikahan Raka O Clarissa mohon doa restu. Seorang petugas keamanan hotel yang berjaga di lobi berbisik kepada rekannya. Itu yang Ballroom A, dekorasinya gila-gilaan. Bro, bunga aslinya didatangkan langsung dari Belanda pakai pesawat kargo kemarin sore. Yang Ballroom B yah, standar paket hemat hotel lah. Di lantai 18, di dalam Presidential Suite, kamar termewah di hotel itu yang memiliki ruang tamu luas, ruang makan, dan pemandangan 360 derajat ke arah kota, Indira duduk tenang di depan cermin rias. Wajahnya yang biasanya polos tanpa riasan kini mulai dipulas oleh tangan dingin seorang make-up artis. Mua, ternama langganan para artis papan atas. Dimas tidak memberitahu Indira berapa biaya Mua ini, ia hanya bilang, teman lama. Indira menatap pantulan dirinya di cermin. Ia tidak merasa gugup. Anehnya, ia merasa sangat damai. Seolah-olah hari ini bukan hari pernikahannya yang penuh drama, melainkan hari di mana ia akan terlahir kembali. Ia mengenakan jubah mandi sutra putih yang lembut. Di meja di sampingnya, terhidang sarapan menu lengkap, bubur ayam, krowasang, buah potong, dan jus jeruk segar, yang diantar khusus oleh kepala koki hotel. Pintu suite terbuka. Ibu masuk dengan langkah tergesa-gesa. Matanya membelalak melihat kemewahan kamar Indira. Ibu mengenakan kebaya seragam yang belum dikancingkan dengan benar, rambutnya masih digulung roll. Ya ampun, Indira, seru ibu, suaranya memecah ketenangan ruangan itu. Kamu sewa kamar ini? Ini presidential suite kan? Bapakmu sampai kaget pas resepsionis bilang kamu di lantai ini. Kamu dapat uang dari mana? Jangan bilang kamu utang pinjaman online ya buat gaya-gayaan ngalahin kakakmu. Indira tidak menoleh. Ia membiarkan Mua terus memakaikan foundation di pipinya. Dimas yang bayar, Bu. Lunas. Tanpa utang. Ibu mendengus, menyentuh sofa bludru mahal di ruang tamu suite itu dengan tangan yang gemetar antara kagum dan iri. Halah,
Paling juga tabungan dia habis semua buat sewa kamar ini semalam doang. Bodoh sekali. Uang itu harusnya bisa buat bantu bayar catering kakakmu yang kurang. Kamu tahu nggak, di kamar kakakmu sekarang lagi kacau. Kenapa kacau? Tanya Indira datar. Mua kakakmu, si Beni itu, kejebak banjir di daerah Kemang. Katanya mobilnya mogok. Clarissa sudah nangis-nangis dari tadi sampai matanya bengkak. Raka lagi coba cari ojek online buat jemput, tapi susah karena hujan. Mua kamu ini siapa? Ibu menatap curiga pada wanita anggun yang sedang merias Indira. Wanita perias itu tersenyum sopan tanpa menghentikan kerjanya. Saya Marlene Harsono, Bu. Wajah ibu pucat seketika. Marlene Harsono adalah legenda di dunia tata rias pengantin Indonesia. Antreannya bisa tahunan dan tarifnya setara harga mobil LCGC baru. Ibu tahu nama itu karena Clarissa sering membicarakannya sebagai mua impian yang gak mungkin kebeli. Marlene, gagap ibu. Kamu dirias Marlene? Indira, kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu sengaja kan sewa mua mahal buat pamer ke kakakmu. Bu, potong Indira. Kali ini ia menatap ibunya lewat pantulan cermin. Tatapannya tajam. Saya tidak menyewa siapa-siapa untuk pamer. Suami saya memberikan yang terbaik untuk saya. Kalau ibu mau protes, silakan keluar. Saya butuh ketenangan. Ibu ternganga. Ini pertama kalinya Indira mengusirnya. Biasanya Indira akan menunduk dan minta maaf. Tapi aura Indira hari ini berbeda. Ada wibawa yang membuat ibu merasa kerdil. Tanpa bisa berkata apa-apa lagi, ibu berbalik dan keluar, membanting pintu dengan kesal. Sementara itu, di lantai 5, di kamar deluxe yang jauh lebih sempit, suasana benar-benar seperti neraka. Clarissa duduk di tepi kasur dengan rambut acak-acakan, matanya merah dan sembab. Di sekelilingnya berserakan tisu bekas, kotak sepatu, dan gaun pengantin yang belum disetrika. Raka, mana si Beni? Ini sudah jam 5 pagi. Akad jam 8. Kalau aku belum dandan, gimana? Teriak Clarissa histeris sambil melempar bantal ke arah Raka yang sedang sibuk menelepon di sudut kamar. Sabar, Yang, sabar. Ini Beni bilang dia lagi neduh. Nunggu motornya benar. Banjirnya sepinggang di sana, jawab Raka dengan wajah stres. Ia sendiri belum mandi, keringat dingin membasahi kemeja tidurnya. Aku nggak mau tahu. Suruh dia berenang kek, terbang kek, pokoknya dia harus sampai sini. Clarissa menjerit lagi, lalu menyambar ponselnya untuk mengecek Instagram. Ia berharap melihat ratusan ucapan selamat dan repost undangan dari teman-temannya. Namun, yang ia temukan justru pesan-pesan pembatalan di grup WhatsApp, Bridesmaid Groomsmen. Sisi, Beb, sorry banget ya, kayaknya gue nggak bisa datang akad nih. Bokap gue mendadak minta ditemenin ke acara kantor relasinya di hotel yang sama sih, tapi di ballroom A. Nanti gue usahain mampir pas resepsi ya. Bella, Clar, maaf banget. Laki gue tiba-tiba dapat undangan wajib dari kantornya Pak Wirawan. Katanya anaknya nikah hari ini juga di situ. Gue harus nemenin dia, soalnya kalau nggak datang karirnya terancam. Nanti kita ketemuan di lobi aja ya. Dinda, guys, ini ada yang tahu nggak si anak bos Wirawan nikah sama siapa? Kok tanggalnya sama persis sama Clarissa? Gue juga disuruh nyokap gue ikut kondangan ke sana, karena nyokap gue vendor bunganya Wirawan Group. Clarissa membaca pesan-pesan itu dengan tangan gemetar. Wajahnya memerah padam. Raka, sini kamu. Raka berlari mendekat. Kenapa, Yang? Lihat ini, teman-teman aku pada batalin kehadiran di akad. Alasannya semua sama. Ada nikahan anak pemilik Wirawan Group di hotel ini juga. Di ballroom A. Siapa sih dia? Kenapa dia harus nikah hari ini dan ngambil tamu-tamu aku? Clarissa mengguncang bahu Raka dengan kasar. Raka menelan ludah. Ia teringat email di kantor kemarin. Ia belum berani cerita ke Clarissa soal nama pengantin pria itu. Itu mungkin kebetulan aja, Yang. Namanya juga tanggal cantik. Hotel ini kan laku banget. Siapa namanya? Siapa anak Pak Wirawan itu? Desak Clarissa. Nah namanya? Dimas, cicit Raka pelan, hampir tak terdengar. Dimas? Dimas siapa?
Dimas Wirawan. Clarissa terdiam. Otaknya berputar cepat. Dimas Wirawan. Dimas. Calon suami Indira namanya Dimas. Tidak mungkin. Dimasnya Indira itu miskin. Dimasnya Indira itu orang udik. Tidak mungkin dia anak konglomerat. Jangan ngaco kamu, desis Clarissa tajam. Dimas pacarnya Indira itu gembel. Nggak mungkin dia anak Pak Wirawan. Paling cuma namanya yang sama. Iya, pasti cuma sama nama. Raka mengangguk cepat, berusaha meyakinkan dirinya sendiri juga. Mana mungkin si Dimas itu orang kaya? Kalau dia kaya, ngapain dia mau dihina-hina sama ibu kamu selama ini? Benar, kata Clarissa, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Pasti cuma kebetulan. Pokoknya kamu urusi Benny biar cepat datang. Aku nggak mau kalah cantik dari pengantin di ballroom sebelah. Siapapun itu. Aku harus jadi ratu hari ini. Di luar jendela kamar Clarissa, hujan masih turun rintik-rintik, seolah menangisi kebodohan dan kesombongan yang menguasai ruangan itu. Sementara di Presidential Suite, Indira sudah selesai dirias. Ia berdiri, mengenakan kebaya putih klasik berpayet kristal Swarovski yang berkilauan namun tidak berlebihan. Ia tampak seperti seorang putri keraton yang anggun. Indira berjalan ke jendela, menatap ke bawah, ke arah lobi di mana papa nama itu berdiri. Ia tersenyum tipis. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Pukul 11 WIB, matahari Jakarta bersinar terik, menembus sisa-sisa awan mendung pagi hari, memanaskan aspal ibu kota. Namun, di dalam kemegahan Hotel Grand Mulia, suhu udara terasa sejuk dan terkendali. Lobi hotel yang luas kini terbelah menjadi dua dunia yang sangat kontras. Seolah-olah ada garis imajiner yang memisahkan nasib dua anak manusia yang lahir dari rahim yang sama. Di sayap kanan, menuju Grand Ballroom A, antrean mobil-mobil mewah mengular panjang di area drop-off. Mobil-mobil sedan hitam keluaran Eropa dengan plat nomor khusus, RI, pejabat negara, dan CD, korps diplomatik, tampak mendominasi. Para petugas valet hotel berlarian dengan sigap, keringat membasahi seragam mereka namun wajah tetap tersenyum, karena tip yang mereka terima hari ini sangat besar. Di koridor menuju pintu masuk ballroom, karpet merah tebal digelar. Sepanjang lorong itu dipenuhi oleh papan bunga ucapan selamat yang bukan sembarangan. Nama-nama pengirimnya adalah deretan orang paling berpengaruh di negeri ini, Menteri Badan Usaha milik negara, Direktur Utama Bank Nasional, hingga beberapa selebriti papan atas. Aroma bunga lili Casablanca dan mawar impor memenuhi udara, menciptakan suasana elegan yang memabukkan. Di dalam Grand Ballroom A, suasana terasa magis. Langit-langit ruangan yang tinggi dihiasi ribuan kristal yang menjuntai, memantulkan cahaya lampu temaram yang romantis. Sebuah orkestra lengkap dengan 30 pemain musik mengalunkan lagu-lagu klasik gubahan Mozart dan Bach, menyambut para tamu yang mulai memenuhi ruangan. Ribuan kursi Chiavari emas tersusun rapi mengelilingi meja bundar yang dilapisi taplak sutra putih. Indira duduk di meja akad nikah yang terbuat dari kaca transparan berisi bunga-bunga segar di dalamnya. Jantungnya berdegup tenang. Di sampingnya, Dimas duduk gagah dengan beskap putih modern. Wajah Dimas terlihat serius namun, matanya memancarkan kehangatan saat menatap Indira sekilas. Di hadapan mereka, penghulu dari kantor urusan agama, KUA, Jakarta Pusat tampak merapikan berkas. Namun, yang membuat jantung Indira bergetar haru, adalah sosok yang duduk di sebelah penghulu sebagai saksi dari pihak Dimas. Itu adalah Bapak Menteri Sekretaris Negara, sahabat lama Pak Wirawan, ayah Dimas. Kehadiran beliau membuat suasana akad nikah menjadi sangat sakral dan berwibawa. Tidak ada suara berisik. Semua hadirin, termasuk para konglomerat yang biasanya sibuk mengobrol, terdiam hikmat. Saudara Dimas Wirawan bin Haryo Wirawan, ucap penghulu memecah keheningan. Saya, jawab Dimas tegas. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Indira binti Bapak Sudirman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia seberat 100 gram, serta 1 unit villa di kawasan Uluwatu Bali, dibayar tunai. Indira menahan napas. Villa di Uluwatu? Itu tidak ada dalam diskusi mereka. Dimas kembali memberikan kejutan. Saya terima nikah dan kawinnya Indira binti Bapak Sudirman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Dimas lancar, lantang, dalam satu tarikan napas tanpa celah. Bagaimana saksi? Sah?
Sah, seru Pak Menteri dan saksi lainnya serempak. Alhamdulillah. Gumam seluruh hadirin di ruangan itu, diikuti doa yang dipanjatkan dengan syahdu. Indira menitikkan air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia resmi menjadi istri Dimas. Ia resmi menjadi bagian dari keluarga yang, meskipun kaya raya, ternyata menerimanya dengan tangan terbuka, jauh lebih terbuka daripada keluarga kandungnya sendiri. Sementara itu, di sayap kiri hotel, di ballroom B, realitas yang jauh berbeda sedang terjadi. Dekorasi ruangan itu didominasi warna merah muda mencolok dan emas yang terlalu berkilau, sesuai keinginan Clarissa yang ingin tema Royal Princess. Namun, eksekusinya terlihat berantakan. Balon-balon gas yang seharusnya melayang di langit-langit, beberapa sudah mulai kempes, karena dipasang terlalu awal. Bunga-bunga plastik di pelaminan terlihat kaku dan berdebu. Namun, masalah terbesar bukanlah dekorasi, melainkan manusianya. Ruangan berkapasitas 500 orang itu terasa melompong seperti lapangan bola yang ditinggalkan penonton. Kursi-kursi plastik yang dibungkus kain satin banyak yang kosong. Hanya ada sekitar 50 orang yang hadir. Sebagian besar adalah kerabat jauh dari kampung halaman bapak yang datang rombongan naik bus sewaan, dan beberapa teman arisan ibu yang datang lebih karena rasa penasaran ingin melihat pesta mewah yang digembar-gemborkan ibu. Di meja akad nikah, suasana tegang dan panas. Clarissa duduk dengan wajah menekuk, bedaknya tebal namun tidak bisa menutupi rona kemarahan di wajahnya. Raka duduk di sampingnya, keringat sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya, membasahi kerah kemejanya. Penghulu yang bertugas di sana, seorang pria parubaya yang tampak lelah karena sudah menunggu hampir 1 jam, mengetuk-ngetuk mejanya dengan pulpen. Mas Raka, bagaimana ini? Kita sudah telat 45 menit dari jadwal. Saya ada jadwal menikahkan pasangan lain jam 1 nanti di Menteng. Kalau saksi dari pihak Mas belum datang juga, kita tidak bisa mulai, tegur penghulu itu dengan nada yang mulai tidak sabar. Raka menelan ludah. Ia memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Sebentar, Pak. Sebentar lagi. Saksi saya, Pak Handoko, atasan saya, katanya sudah di hotel ini. Tadi beliau bilang sudah parkir. Coba ditelepon lagi. Desis ibu mertua, ibunya Clarissa, yang duduk di belakang mereka sambil mengipas-ngipas lehernya dengan undangan. Masa saksi penting begitu telat sih? Tidak profesional sekali teman kantormu itu, Raka. Dengan jari gemetar, Raka menekan nomor Pak Handoko untuk yang kelima kalinya. Kali ini diangkat. Halo, Pak Handoko? Bapak di mana? Penghulu sudah mau marah ini, Pak, bisik Raka setengah memohon. Suara di seberang sana terdengar riuh, penuh dengan suara musik orkestra dan tepuk tangan. Halo, Raka? Aduh, sorry banget. Saya nggak bisa ke situ sekarang. Ini lagi antre salaman sama pengantin. Panjang banget antreannya. Raka bingung. Salaman sama pengantin? Maksudnya? Bapak kan mau jadi saksi saya? Loh, saya kan sudah bilang kemarin di kantor. Suara Pak Handoko terdengar agak keras karena ia harus berteriak mengalahkan suara musik di sana. Saya dan anak-anak pemasaran lagi di Grand Ballroom A. Di nikahannya Pak Dimas, anak pemilik Wirawan Group. Ini acara wajib, KA. Tadi absensi kehadiran dipantau langsung sama HRD pusat. Kalau saya kabur ke tempat kamu sekarang, bisa kena SP saya. Dunia Raka rasanya runtuh seketika. Tapi Pak, Bapak saksi saya. Ya kamu cari yang lain sajalah. Itu ada paman kamu atau siapa kek. Udah ya, ini giliran saya salaman sama Pak Wirawan. Bye. Sambungan telepon terputus. Bunyi tut-tut yang monoton terdengar seperti detak jantung Raka yang mau berhenti. Gimana? Dia di mana? Tanya Clarissa tajam, matanya melotot. Raka menatap wajah Clarissa, lalu menatap ibu dan bapak yang menunggu jawaban. Ia tidak punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahwa atasannya lebih memilih menghadiri pernikahan orang lain di gedung yang sama daripada menjadi saksinya. Itu terlalu memalukan. Itu akan menghancurkan sisa-sisa harga dirinya di depan keluarga Clarissa. Pak Handoko mendadak sakit perut. Dia sudah pulang. Diare katanya, bohong Raka gagap.
Apa? Pekik ibu. Sakit perut? Alasan macam apa itu? Terus gimana dong? Penghulu menutup buku catatannya dengan keras. Sudah. Tidak usah menunggu yang tidak pasti. Sekarang cari pengganti. Bapak itu, yang pakai batik coklat di pojok. Paman kamu kan? Suruh dia jadi saksi. Cepat, atau saya tinggal. Akhirnya, dengan terpaksa, Om Yanto, kerabat jauh yang bahkan Raka lupa namanya, ditarik paksa untuk duduk di kursi saksi. Om Yanto yang sedang asyik makan lemper tampak bingung, mulutnya masih penuh ketan saat disuruh mengangguk. Akad nikah Raka dan Clarissa pun berlangsung. Tanpa menteri, tanpa pejabat, tanpa kehikmatan. Suara Raka bergetar hebat saat mengucapkan ijab kabul, sampai harus diulang 2 kali karena lidahnya terpeleset menyebut nama bapaknya Clarissa. Saat kata, sah, akhirnya terucap, tidak ada rasa haru yang membuncah. Clarissa hanya mendesah kesal karena riasannya mulai luntur terkena keringat, sementara ibu sibuk celingukan ke arah pintu masuk yang sepi. Bertanya-tanya, mana teman-teman sosialita Clarissa? Mana bos-bos Raka? Kok yang datang cuma rombongan besan dari kampung? Jam menunjukkan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Resepsi pernikahan di Ballroom B sudah berjalan selama setengah jam. Namun atmosfer di ruangan itu lebih mirip suasana melayat daripada pesta pernikahan. Keheningan yang menyakitkan menggantung di udara, hanya dipecahkan oleh suara denting sendok garpu yang beradu dengan piring dari segelintir tamu yang sedang makan. Deretan meja prasmanan yang menyajikan makanan mewah, hasil utang ibu dan desakan Clarissa, tampak masih penuh. Ada stan Zupa Soup yang pastrinya mulai melempem karena tidak ada yang mengambil. Ada kambing guling utuh yang baru terpotong sedikit, dagingnya mulai dingin dan lemaknya membeku. Catering yang dipesan untuk porsi 500 orang itu terlihat mubazir, seolah mengejek tuan rumahnya. Clarissa dan Raka berdiri di pelaminan, kaki mereka mulai pegal, namun bukan karena menyalami ribuan tamu. Mereka pegal karena berdiri kaku menunggu tamu yang tak kunjung datang. Senyum palsu yang mereka pasang di awal acara kini sudah luntur, berganti menjadi wajah masam dan gelisah. Di sudut ruangan, ibu duduk bersama beberapa teman arisannya. Wajah ibu merah pada menahan malu. "Jeng, kok sepi banget ya?" tanya Bu Darmi, tetangga sebelah rumah yang terkenal julid. Katanya mantunya kerja di perusahaan raksasa? Katanya bakal banyak pejabat datang? Kok ini dari tadi yang salaman cuma saudara-saudara kita aja? Ibu tersenyum kaku, tangannya meremas tisu. "Ah, biasa Jeng. Jakarta kan macet parah kalau hari Minggu siang begini. Mungkin tamunya kejebak di Sudirman. Lagian ini kan konsepnya intimate wedding, jadi memang kita batasi undangannya." "Oh alah, intimate." Bu Darmi manggut-manggut dengan nada menyindir. "Tapi makanannya banyak banget ya, sayang kalau nggak dimakan. Nanti boleh dibungkus nggak Jeng buat kucing saya di rumah?" Kalimat itu seperti sembilu yang mengiris hati ibu. Ia bangkit berdiri, beralasan ingin ke toilet, padahal ia ingin melabrak Raka. Di pelaminan, Clarissa sudah tidak tahan lagi. Ia merasa seperti orang bodoh berdiri di sana tanpa ada yang mengajak foto. Fotografer sewaan mahal yang ia bayar pun tampak bosan, hanya duduk-duduk di lantai sambil memainkan kameranya. "Ini nggak benar," desis Clarissa. Ia menarik tangan Raka. "Duduk dulu. Kakiku sakit." Mereka duduk di kursi pelaminan yang megah. Clarissa menyambar tas kecilnya yang disembunyikan di balik dekorasi bunga. Ia mengeluarkan ponselnya. Insting pertamanya adalah mencari validasi, mencari tahu apa yang salah. Ia membuka aplikasi Instagram. Betapa terkejutnya Clarissa saat melihat timeline dan explore Instagramnya penuh dengan satu topik. Salah satu influencer terkenal yang merupakan teman satu manajemen Clarissa, Sissy Glitz, baru saja memposting Instagram story. Di video itu, Sissy sedang berpose di sebuah ballroom yang sangat mewah, jauh lebih mewah dari tempat Clarissa berada. Latar belakangnya adalah dekorasi kristal dan bunga asli yang menakjubkan. "Gila sih, ini wedding of the year banget. Nggak nyangka gue diundang ke nikahannya anak pemilik Wirawan Group. Dekornya juara. Makanannya wagyu semua. Dan lihat dong, souvenirnya emas murni, guys." Clarissa menahan napas. Ia menekan layar untuk menahan story itu, mencoba melihat detail lokasinya.
Lokation tag-nya tertulis jelas, Hotel Grand Mulia Jakarta. Jantung Clarissa berdegup kencang. Ia menggeser ke story berikutnya. Kali ini foto pengantinnya dari jarak jauh. Foto itu agak buram karena diambil dari kerumunan, tapi siluetnya terlihat jelas. Pengantin wanitanya memakai kebaya putih yang sangat indah. Clarissa memperbesar foto itu. Matanya membelalak. Postur tubuh itu, cara berdiri itu. Ia membuka akun gosip ibu kota yang ternyata juga sedang meliput acara itu secara langsung. Ada sebuah postingan foto HD, High Definition, yang baru diunggah 5 menit yang lalu. Caption, "Selamat menempuh hidup baru untuk Pangeran Wirawan Group, Dimas Wirawan, dan pasangannya, Indira." Pasangan yang sangat serasi. Kabarnya mempelai wanita bukan dari kalangan selebriti tapi cantiknya bikin pangling. Definisi Cinderella Story. Di foto itu, terlihat jelas wajah Dimas. Dimas yang sama yang sering datang ke rumahnya naik motor butut. Dimas yang sama yang sering dihina bapak karena cuma karyawan rendahan. Tapi di foto ini, Dimas terlihat berwibawa, tampan, dan memancarkan aura kekayaan yang selama ini ia sembunyikan. Dan di sebelahnya, tersenyum dengan anggun sambil menggandeng lengan Dimas, adalah Indira. Adiknya. Adik yang ia remehkan. Adik yang ia paksa mengalah. Clarissa menjerit histeris. Ia melempar ponselnya ke lantai pelaminan hingga retak. Suara jeritan itu mengagetkan semua orang di ruangan sepi itu. Tamu-tamu yang sedang makan tersedak. Raka terlonjak kaget. Ibu dan bapak yang sedang berdebat di pojok ruangan langsung berlari ke pelaminan. "Clarissa, ada apa? Nak, kenapa teriak-teriak?" tanya ibu panik. "Ibu lihat ini, ibu lihat." Clarissa memungut ponselnya yang retak, membuka foto itu lagi dan menyodorkannya ke wajah ibu. "Indira, Bu. Indira membohongi kita." Ibu menyipitkan mata, melihat layar ponsel itu. Wajahnya seketika pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Bapak ikut melihat dari balik bahu ibu, dan mulutnya menganga tak percaya. Ini Dimas?" Suara bapak bergetar. "Dimas pacar Indira? Wirawan? Dia anak Pak Wirawan? Pemilik hotel ini? Pemilik kantor tempat Raka bekerja?" Raka yang mendengar nama itu langsung lemas di kursinya. Wajahnya berubah hijau. Ketakutan terbesarnya terkonfirmasi. Bos besar yang ia tunggu-tunggu kehadirannya ternyata adalah suami dari adik iparnya sendiri. Dan ia, dengan bodohnya, pamer di depan Dimas selama berbulan-bulan. "Kurang ajar!" teriak ibu, kemarahannya meledak. Bukan marah karena ia merasa bersalah telah menghina Dimas, tapi marah karena merasa dibodohi. Anak tidak tahu diri. Jadi selama ini dia pura-pura miskin? Dia sengaja mau mempermalukan kita? Dia tahu kita nikah di sini, dan dia bikin pesta di sebelah buat nyedot semua tamu kita. Pantesan sepi. Seru Clarissa sambil menangis meraung-raung, air matanya membuat maskaranya luntur, mengubah wajahnya menjadi mengerikan. "Semua teman-temanku, semua bos Raka, mereka semua di sana. Di pesta Indira. Indira jahat. Dia nyuri spotlight aku. Ini hari bahagiaku, Bu." Logika mereka sudah terbalik. Rasa iri dan dengki menutupi akal sehat. Mereka tidak melihat bahwa merekalah yang memaksa Indira. Mereka hanya melihat Indira sebagai pencuri kebahagiaan mereka. "Ayo," seru bapak, matanya nyalang penuh emosi. "Kita ke sana sekarang. Kita labrak dia." Orang tua macam apa yang tidak dikasih tahu kalau anaknya nikah sama konglomerat? Dia pikir dia bisa bahagia di atas penderitaan kakaknya? Enak saja. "Iya, Pak. Ayo kita minta pertanggungjawaban," dukung ibu berapi-api. Tanpa mempedulikan tamu-tamu yang melongo kebingungan, rombongan pengantin itu turun dari pelaminan. Clarissa mengangkat gaunnya yang berat dengan kasar. Raka diseret oleh bapak. Ibu berjalan di depan dengan wajah garang. Masih mengenakan baju pengantin lengkap, dengan riasan yang mulai luntur dan emosi yang meluap-luap, mereka berempat berbaris keluar dari ballroom B yang sepi. Mereka berjalan menyusuri koridor hotel yang panjang, langkah kaki mereka menggema, diiringi tatapan aneh dari para staf hotel. Tujuan mereka satu, Grand Ballroom A. Mereka ingin menuntut hak mereka, menuntut bagian
mereka, dan melampiaskan kemarahan pada Indira yang berani-beraninya menjadi lebih sukses dari kakaknya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung menerpa wajah rombongan keluarga Clarissa, begitu mereka tiba di depan pintu masuk Grand Ballroom A. Berbeda dengan koridor menuju tempat pesta Clarissa yang sepi dan remang, area depan ballroom utama ini terang benderang, dipenuhi petugas keamanan berjas hitam rapi dengan alat komunikasi menempel di telinga. Wangi bunga melati segar dan aroma parfum mahal menguar dari celah pintu raksasa setinggi 5 meter yang terukir indah dengan ornamen Jepara berlapis emas. Ibu, yang berjalan paling depan dengan napas memburu, tidak mempedulikan tatapan aneh dari para penerima tamu cantik yang berdiri di meja registrasi. Wajahnya yang tebal oleh bedak kini retak-retak karena keringat dan ekspresi amarah. Di belakangnya, Bapak menyeret Raka yang kakinya seolah terbuat dari jeli, sementara Clarissa berjalan tertatih-tatih dengan gaun pengantinnya yang mulai kotor di bagian bawah karena terseret di lantai lobi. "Maaf, Bu, Pak. Mohon tunjukkan undangannya." Seorang petugas keamanan bertubuh tegap menghadang langkah mereka dengan sopan namun tegas. Tangannya terangkat, menciptakan barikade hidup di depan pintu jati yang tertutup rapat. "Minggir kamu," bentak ibu dengan suara melengking. "Saya ini ibunya pengantin wanita. Saya mau masuk. Anak saya ada di dalam." Petugas itu mengerutkan kening, menatap penampilan mereka yang kacau balau. "Maaf, Bu." Orang tua mempelai wanita, Ibu dan Bapak Sudirman, sudah berada di dalam sejak akad nikah tadi pagi. Mereka duduk di meja VVIP. Ibu mungkin salah kamar. Petugas itu mengira orang tua Indira yang ada di dalam adalah orang tua kandung yang sesungguhnya, yang memang benar secara biologis. Namun ia tidak tahu drama keluarga yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa orang tua yang sah dan dihormati sudah duduk manis di dalam. "Saya orang tuanya. Saya ibunya Indira," teriak ibu histeris, mencoba menerobos. Anak durhaka itu memalsukan identitas pasti. "Minggir atau saya teriak lebih kencang." Keributan itu mulai memancing perhatian. Beberapa tamu yang baru datang, wanita-wanita sosialita dengan tas bermerek seharga rumah dan pria-pria parlente, menatap jijik ke arah rombongan sirkus yang membuat onar ini. Di saat yang bersamaan, pintu besar Grand Ballroom A terbuka perlahan dari dalam, karena ada tamu yang hendak keluar. Suara kemegahan dari dalam menyeruak keluar. Alunan musik orkestra yang agung, denting gelas kristal, dan gema tawa sopan dari ribuan orang. Melihat celah itu, Clarissa yang sudah dirasuki setan iri hati langsung menyelinap masuk, mendorong tamu yang hendak keluar hingga hampir terjatuh. "Indira A!" teriak Clarissa sekuat tenaga. Suaranya menggema di seluruh penjuru ballroom yang memiliki akustik sempurna itu. Ibu, Bapak, dan Raka ikut merangsek masuk di belakangnya. Seketika itu juga, ribuan pasang mata menoleh ke arah pintu masuk. Musik orkestra yang sedang memainkan lagu waltz perlahan melambat dan berhenti karena konduktornya terkejut. Keheningan yang mencekam turun menyelimuti ruangan raksasa itu. Pemandangan yang tersaji di depan mata Clarissa membuatnya sempat terdiam sesaat. Ini bukan sekadar pesta pernikahan. Ini adalah pameran kekuasaan. Ribuan lampu kristal menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Lantai ballroom dilapisi karpet tebal yang empuk. Di tengah ruangan, terdapat kue pengantin setinggi 3 meter yang dihiasi bunga gula-gula rumit. Dan para tamunya. Clarissa mengenali wajah-wajah itu dari majalah bisnis dan televisi. Ada menteri, ada artis papan atas yang biasanya sombong minta ampun, ada pemilik stasiun televisi. Dan di sana, di ujung panggung pelaminan yang megah laksana singgasana raja, berdiri Indira dan Dimas. Indira tampak bercahaya, tenang, dan sangat cantik. Dimas berdiri tegap di sampingnya, memegang tangan Indira erat-erat seolah siap melindunginya dari apapun. "Indira," seru ibu, memecah keheningan lagi. Ia berjalan setengah berlari menuju panggung, tidak peduli pada tatapan mencemooh orang-orang. "Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu menipu kami ya? Kamu bilang calon suaminya miskin. Kamu bilang cuma karyawan biasa. Ternyata kamu nikah sama anak yang punya hotel ini." Bapak ikut menimpali dengan suara keras yang memantul di dinding ruangan. "Dimas, saya tidak menyangka kamu sepicik ini. Kamu sengaja mempermainkan kami." "Hah?
Kamu lihat itu, pesta kakak iparmu kosong melompong gara-gara kamu curi semua tamunya. Clarissa menangis histeris di tengah jalan karpet merah, menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan. Itu harusnya pestaku. Itu harusnya tamuku. Indira, kamu jahat. Kamu ambil semuanya dari aku. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Suara dengungan TZZZT terdengar seperti lebah. Mereka bukan kagum atau kasihan, melainkan merasa terganggu dengan tontonan norak ini. Raka, yang terseret di belakang, tiba-tiba berhenti mendadak. Kakinya lemas, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya tertuju pada satu meja bundar besar di barisan paling depan, tepat di depan panggung. Di meja itu duduk jajaran direksi Wirawan Group. Di sana ada Pak Handoko, manajernya, yang sedang melongo dengan sendok sup tertahan di udara. Di sebelahnya ada direktur pemasaran, Pak Gunawan, yang menatap Raka dengan pandangan tajam penuh intimidasi. Dan di sebelah Pak Gunawan, duduk direktur utama operasional, orang yang tanda tangannya ada di kontrak kerja Raka. Mereka semua melihat Raka yang memakai baju pengantin murahan, berkeringat, dan datang bersama keluarga yang sedang mengamuk seperti orang gila. Raka ingin menghilang. Ia ingin bumi membelah dan menelannya saat itu juga. Ia sadar, karirnya sudah tamat sebelum dimulai. Di atas panggung, Dimas tidak bergeming. Ia tidak melepaskan genggaman tangannya pada Indira. Ia justru menatap mertua dan iparnya itu dengan tatapan dingin, tatapan seorang predator puncak yang melihat mangsa yang tidak berdaya. Indira hendak membuka mulut, mungkin ingin menjelaskan atau meminta maaf karena refleks kebiasaan lamanya yang selalu mengalah. Namun Dimas meremas pelan tangannya, memberi isyarat, biar aku saja. Sebelum ibu dan bapak sempat naik ke tangga pelaminan untuk membuat keributan lebih lanjut, seorang pria parubaya yang sangat berwibawa bangkit dari meja utama. Itu adalah Pak Wirawan, ayah kandung Dimas, pemilik seluruh imperium bisnis ini. Pak Wirawan berjalan tenang menuju panggung, mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang ketakutan. Langkahnya santai tapi penuh otoritas. Ia berdiri di samping anak dan menantunya. Selamat siang, hadirin sekalian. Suara Pak Wirawan terdengar berat dan berharisma melalui pengeras suara Dolby Surround yang jernih. Mohon maaf atas gangguan kecil ini. Sepertinya ada rombongan sirkus yang salah alamat. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu, sementara wajah ibu dan bapak memerah padam karena malu dan marah. Heh, saya ini besan bapak, teriak bapak tidak terima. Saya bapaknya Indira. Saya berhak ada di sini. Saya berhak duduk di meja depan. Pak Wirawan menatap bapak dengan pandangan merendahkan, seolah melihat kotoran di ujung sepatunya. Bapaknya Indira? Oh, saya ingat. Anda adalah bapak yang menolak lamaran anak saya 3 tahun lalu karena anak saya naik motor. Bukan? Anda adalah bapak yang menghina anak saya miskin saat dia datang membawa martabak ke rumah Anda? Dan Anda adalah bapak yang memaksa Indira mengalah dan memundurkan tanggal pernikahannya demi ego anak emas Anda itu. Bapak ternganga. Ia tidak menyangka Dimas menceritakan semuanya pada ayahnya. Pak Wirawan tersenyum tipis, senyum yang sangat menakutkan. Di keluarga Wirawan, kami memegang teguh satu prinsip. Kami menghargai orang yang menghargai kami. Indira adalah wanita yang luar biasa. Dia menerima anak saya saat anak saya menyamar menjadi orang biasa. Dia mencintai Dimas apa adanya. Karena itulah, dia pantas mendapatkan dunia. Sedangkan kalian... Pak Wirawan mengalihkan pandangannya pada Clarissa yang masih sesenggukan dan Raka yang menunduk gemetar. Kalian hanya peduli pada kulit luar. Dan hari ini, saya tunjukkan pada kalian kulit yang sesungguhnya. Ada 2 pernikahan hari ini di gedung milik saya. Tapi hanya satu yang dihadiri oleh orang-orang yang tahu tata krama dan menghargai ketulusan. Pak Wirawan menatap lurus ke arah Raka. Raka Adhitama, staf pemasaran Divisi 3. Saya dengar kamu memaksa atasanmu menjadi saksi di acaramu dengan ancaman emosional? Mulai besok, kamu tidak perlu repot-repot datang ke kantor. Surat pemecatanmu akan dikirim oleh HRD sore ini. Kami tidak mempekerjakan orang yang tidak punya integritas dan tidak bisa mengatur urusan pribadinya. Lutut Raka langsung menyerah. Ia ambruk ke lantai karpet. Karirnya hancur. Gajinya, statusnya, masa depannya di perusahaan Bonafide itu, lenyap dalam hitungan detik.
Ibu menjerit histeris mendengar nasib menantu kesayangannya. Bapak jahat. Bapak sombong. Mentang-mentang kaya bisa seenaknya. Pak Wirawan tidak menggubris teriakan itu. Ia memberi isyarat tangan kecil kepada kepala keamanan hotel. Petugas keamanan, ucap Pak Wirawan tenang di mikrofon. Tolong tertibkan gangguan ini. Bawa mereka keluar dari area hotel saya. Pastikan mereka tidak mengganggu kenyamanan tamu-tamu terhormat saya. Dan tagihkan biaya pembersihan karpet jika ada noda dari sepatu kotor mereka. Dalam sekejap, 10 petugas keamanan bertubuh kekar bergerak serempak. Mereka mengepung keluarga Clarissa. Tidak ada kekerasan fisik yang berlebihan, namun cengkeraman mereka kuat dan tidak bisa dilawan. Lepaskan. Saya ibunya pengantin. Ibu meronta-ronta saat 2 petugas memegangi lengannya. Ayo jalan, Bu. Jangan bikin malu diri sendiri lebih jauh, bisik salah satu petugas keamanan. Clarissa diseret pelan namun pasti. Ia menoleh ke belakang, menatap Indira untuk terakhir kalinya. Indira berdiri di sana, di atas panggung yang tinggi, menatapnya bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa kasihan. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan bagi Clarissa daripada tamparan. Indira sudah berada di level yang tidak bisa lagi ia jangkau. Rombongan itu digiring keluar pintu ballroom, seperti tahanan yang tertangkap basah. Pintu jati tebal itu perlahan tertutup kembali, memotong teriakan-teriakan sumbang mereka, dan mengembalikan kemewahan serta ketenangan ke dalam ruangan pesta. Di atas panggung, Dimas menoleh pada Indira. Kamu oke? Indira menarik napas panjang, menghirup aroma bunga lili, lalu menghembuskannya perlahan. Beban di dadanya hilang sepenuhnya. Aku lebih dari oke, jawab Indira sambil tersenyum tulus. Aku lega. Malam mulai turun menyelimuti Jakarta. Langit yang sejak pagi mendung kini kembali menumpahkan isinya. Hujan turun dengan deras, membasuh debu-debu dan polusi yang melekat di gedung-gedung pencakar langit, menciptakan irama monoton yang menenangkan bagi mereka yang berada di balik jendela kaca yang hangat, namun menyiksa bagi mereka yang terbuang di jalanan. Di lobi luar Hotel Grand Mulia, di bawah kanopi drop-off yang terkena cipratan air hujan, drama keluarga itu mencapai titik nadirnya. Setelah diusir secara paksa namun sopan oleh keamanan hotel, Ibu, Bapak, Clarissa, dan Raka kini berdiri terdampar di pinggir trotoar menunggu taksi online yang tak kunjung datang karena macet parah. Mobil pengantin sewaan Raka sudah pergi karena masa sewanya habis pukul 5 sore tadi, dan sopirnya tidak mau menunggu keributan. Mereka benar-benar terlantar. Clarissa duduk bersimpu di lantai trotoar yang dingin, gaun pengantinnya yang mahal, hasil utang kartu kredit, kini basah dan kotor terkena cipratan lumpur. Riasan wajahnya sudah hancur total, membuatnya terlihat seperti badut yang menangis. Beberapa orang yang lewat, tamu-tamu hotel lain atau pengunjung mal sebelah, sesekali berhenti untuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Clarissa yang biasanya gila kamera, kini menutupi wajahnya dengan tangan, malu setengah mati. Ia tahu, besok pagi, ia akan viral, tapi bukan sebagai prinses, melainkan sebagai lelucon. Ini semua gara-gara kamu, Raka, teriak ibu tiba-tiba, memecah suara hujan. Ibu memukul lengan Raka dengan tas tangannya. Kalau kamu jujur dari awal kalau kamu cuma staf kroco, kita nggak bakal begini. Kamu bilang kamu manajer. Kamu bilang kamu dekat sama pemilik. Nyatanya apa? Kamu dipecat di depan umum. Raka yang sedang duduk melamun menatap genangan air, tiba-tiba bangkit. Kesabarannya habis. Harga dirinya sudah diinjak-injak. Karirnya hancur, dan sekarang ia masih disalahkan? Kok saya, Bu? Bentak Raka balik, membuat bapak terlonjak kaget. Selama ini Raka selalu menurut. Ibu sama Clarissa yang gila hormat. Clarissa yang maksa nikah tanggal 10. Clarissa yang maksa sewa hotel ini padahal duit pas-pasan. Saya sudah bilang kita nikah sederhana saja, tapi kalian gengsi. Kalian yang menghina Dimas. Coba kalau ibu baik sama Dimas dari dulu, mungkin sekarang kita lagi makan enak di dalam sana, bukan gembel di sini. Berani kamu bentak ibu? Bapak maju hendak memukul Raka, tapi Raka menepis tangan bapak kasar. Halah, bapak juga sama saja. Bapak mata duitan. Sekarang rasain sendiri. Saya nggak punya kerjaan lagi. Cicilan utang pesta ini siapa yang bayar? Hah?
Saya nggak mau bayar. Kalian bayar sendiri gengsi kalian. Raka melepas jas pengantinnya, membantingnya ke genangan air lumpur, lalu berjalan menembus hujan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Clarissa yang meraung-raung memanggil namanya. Raka pergi, membawa serta sisa-sisa harapannya yang hancur, meninggalkan keluarga toksik yang telah menghancurkan hidupnya. Clarissa menangis sendirian, dipeluk oleh ibu yang juga menangis menyesal. Menyesal karena kehilangan kesempatan menjadi besan konglomerat, bukan menyesal karena telah jahat pada Indira. Sementara itu, jauh di atas sana, di lantai Grand Ballroom, pesta pernikahan Indira dan Dimas telah memasuki sesi akhir yang lebih santai. Sebagian tamu resmi sudah pulang, menyisakan teman-teman dekat dan keluarga inti Dimas yang hangat. Lampu kristal diredupkan, diganti dengan pencahayaan ungu dan biru yang romantis. Musik orkestra berganti menjadi alunan jazz ringan yang dimainkan oleh band pengiring. Dimas mengajak Indira ke tengah lantai dansa. Ini adalah first dance mereka sebagai suami istri. Tangan Dimas melingkar di pinggang Indira, sementara tangan Indira bersandar di bahu suaminya. Mereka bergerak perlahan mengikuti irama musik, seolah dunia hanya milik berdua. "Maafkan ayahku tadi ya," bisik Dimas di telinga Indira. Beliau agak dramatis kalau sudah menyangkut orang yang menyakiti keluarganya. Indira terkekeh pelan. "Aku justru berterima kasih. Seumur hidupku, aku tidak pernah berani membela diriku sendiri. Melihat ayahmu melakukan itu, rasanya seperti ada beban gunung yang diangkat dari punggungku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu membela dirimu sendirian lagi. Janji." Dimas menatap mata Indira lekat-lekat. "Kita hadapi semuanya berdua. Keluarga kamu, kalau kamu mau bantu mereka nanti, aku tidak melarang. Tapi dengan syarat-syarat kita, bukan tuntutan mereka." Indira menggeleng pelan. "Tidak sekarang, Dimas. Biarkan mereka belajar. Selama ini aku selalu jadi bantalan empuk setiap mereka jatuh. Sekarang, biarkan mereka merasakan kerasnya lantai." Musik berakhir. Dimas mengecup kening Indira dengan lembut, disambut tepuk tangan meriah dari para tamu yang tersisa. Setelah dansa, Indira berjalan menepi sejenak untuk mengambil segelas air mineral. Ia berdiri di dekat jendela kaca raksasa yang menjulang dari lantai ke langit-langit. Di luar, hujan deras masih mengguyur Jakarta. Lampu-lampu kota terlihat buram di balik kaca yang berembun, menciptakan lukisan abstrak yang indah. Indira meraba saku di balik kebaya pengantinnya, mengambil ponselnya. Ada ratusan notifikasi yang masuk. Ucapan selamat dari teman-teman kantor, teman kuliah, dan kenalan lama yang kaget melihat berita pernikahannya di media sosial. Namun, ada 3 pesan teratas yang menarik perhatiannya. "Ibu, 5 panggilan tak terjawab. Indira, angkat. Kita di lobi kehujanan. Raka kabur. Tolong suruh suamimu kirim mobil. Kami orang tuamu, tegak kamu ya. Clarissa, Ra, plese. Pinjam duit buat bayar taksi. ATM Raka dibawa dia. Gue malu banget dilihatin orang. Tolongin gue sekali ini aja. Bapak, Nak, Bapak minta maaf. Kita bicara baik-baik ya. Bapak hilaf. Tolong bilang ke Pak Wirawan, jangan pecat Raka. Kasihan kakakmu." Indira membaca pesan-pesan itu dengan wajah datar. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa bersalah, dan anehnya, tidak ada juga rasa benci. Yang ada hanyalah rasa asing. Seolah-olah ia sedang membaca pesan dari orang yang tidak ia kenal. Dulu, ia pasti akan panik. Ia pasti akan langsung menelepon balik, meminta maaf, dan mengirim bantuan meski ia sendiri kesulitan. Tapi malam ini, Indira yang lama sudah mati. Ia tidak memblokir nomor mereka. Memblokir berarti ia masih peduli, masih emosi. Indira hanya menekan tombol home, membiarkan pesan-pesan itu tetap di sana, tanpa dibalas. Ia membiarkan mereka, disimak, rehat, selamanya. Itu adalah hukuman terkejam bagi orang-orang yang haus perhatian. Diabaikan. Indira memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita di cermin itu tersenyum padanya. Wanita yang kuat, wanita yang berharga, wanita yang dicintai. "Indira," panggil Dimas dari kejauhan. "Ayo, kita potong kue." "Ya, Mas," jawab Indira ringan. Ia berbalik,
memunggungi jendela, memunggungi hujan, dan memunggungi masa lalunya yang kelam di lobi bawah sana. Ia melangkah mantap menuju suaminya, menuju masa depan yang cerah dan hangat. Hujan di luar terus turun, menghapus jejak air mata dan kotoran, membersihkan jalan bagi Indira untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Tamat.